Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan dibentuk adalah untuk memperoleh laba secara maksimal. Untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan, paling tidak total penjualan yang dilakukan harus lebih besar dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan agar biaya-biaya tersebut tidak melebihi penjualan adalah dengan cara yang pertama, yaitu meminimalisir biaya produksi operasional dengan tetap memperhatikan kestabilan total penjualan, kemudian menetapkan harga jual dan meningkatkan total penjualan. Ada hubungan keterikatan antara cost, price, dan volume. Semuanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Analisis cost volume profit atau CVP merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Menurut Zaro di tahun 2017, manajer dapat menggunakan analisis CVP untuk analisis sensitivitas atas beberapa alternatif skenario karena risiko perubahan harga jual, perubahan biaya tetap, perubahan biaya variabel, dan perubahan tarif pajak. Analisis cost volume profit atau CVP adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan melakukan sebuah analisis, manajer perusahaan dapat menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk agar memperoleh keuntungan tertentu. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang cost volume profit analysis. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama, di sini ada cost volume profit atau CVP. Apa sih cost volume profit itu? Cost volume profit analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis cost volume profit atau CVP digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini, ada beberapa asumsi yang dibuat, antara lain yang pertama yaitu harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual, biaya hanya mempengaruhi karena biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Kalau menurut Garrison dan kawan-kawan pada tahun 2006, analisis cost volume profit merupakan alat bantu untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dalam organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antara 5 elemen, yaitu 1. Harga produk, yang kedua volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga biaya variabel per unit, yang keempat total biaya tetap, dan yang kelima yaitu bauran produk yang dijual. Selanjutnya ada komponen cost volume profit analysis atau CVP. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit atau CVP. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan risiko dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP ini adalah contribution margin ratio and variable expense ratio. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan dan penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit dan juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap atau fixed cost dan laba perusahaan. Berikut rumus yang dapat digunakan sebagai penghitung rasio margin kontribusi. Yang pertama yaitu contribution margin sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Untuk mendapatkan hasil dan persentase dapat menggunakan rumus berikut, yaitu contribution margin ratio sama dengan contribution margin dibagi pendapatan penjualan. Selanjutnya ada break even point.
Analisis impas atau break even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break even point memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Analisis break even point ini digunakan untuk yang pertama, yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, yaitu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break even point. Yang pertama yaitu pendekatan persamaan, kemudian pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Selanjutnya ada margin of safety. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Margin of safety dicari dengan mengurangi jumlah penjualan pada titik impas. Semakin besar margin of safety, semakin besar perusahaan dapat memperoleh laba, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya margin of safety adalah 40%, artinya realisasi penjualan dipertahankan, jangan sampai turun lebih dari 40%, maka perusahaan akan menderita kerugian. Sedangkan bila penurunan sampai 40%, perusahaan dalam kondisi BEP atau impas. Berikut rumus persamaan margin of safety. Margin of safety sama dengan penjualan aktual atau yang dianggarkan dikurangi penjualan pada BEP. Margin of safety juga dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu rasio margin safety sama dengan anggaran penjualan dikurangi penjualan pada BEP dibagi anggaran penjualan. Persentase margin of safety sama dengan margin of safety dibagi penjualan atau yang dianggarkan dikali 100. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Menurut MADE tahun 2019, dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu fungsi biaya dan pendapatan adalah linier. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Yang ketiga yaitu produksi sama dengan penjualan, bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode sebelumnya, tidak dipertimbangkan pada analisis cost volume profit di periode berjalan. Dan yang terakhir yaitu bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan. Namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak.